nama saya Afiatul Makfirah. Saya merupakan seorang mahasiswi berasal dari jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala. Saat ini saya akan menjelaskan ke semua teman-teman sekalian tentang potensi yang ada di sekitar saya yang dapat saya jadikan sebagai bentuk wirausaha saya ke depannya, yang merupakan hal ini salah satu dari tugas mata kuliah kewirausahaan kelas saya. Nah, awalnya saya melihat dan mencari serta mengamati potensi yang ada di sekitar saya, potensi-potensi apa yang dapat mendukung diri saya untuk membangun sebuah wirausaha, serta peluang apa yang ada di daerah saya yang dapat membuat usaha yang akan saya bangun itu dapat berkembang secara pesat. Nah, potensi ini sendiri ternyata saya dapatkan dari saya temukan dari orang tua saya, itu ayah saya, yang awalnya saya melihat ketika anak-anaknya sakit, ayah saya awalnya membuat obatan herbal dari beberapa tumbuhan yang ada di sekitar rumah saya, tepatnya di Aceh. Nah, awal mulanya ayah saya dapat membuat obatan herbal ini dimulai dari diajarkan oleh nenek saya, yang mana nenek saya biasanya membuat obatan herbal namun lebih cenderung ke kategori minyak herbal, yaitu apabila di Aceh dapat disebut sebagai minyak kemenyan. Nah, untuk minyak kemenyan sendiri saya mendapatkan dari nenek saya, yang nenek saya buat sendiri untuk digunakan di rumah saya, seperti mengobati gatal atau infeksi akibat serangan dari tetangga. Nah, untuk minyak kemenyannya sendiri, dia berwarna hampir coklat muda, yang memiliki tekstur seperti bau tumbuhan yang sudah diambil minyaknya dan ditambah dengan minyak kelapa. Nah, itu merupakan sedikit tentang minyak kemenyan yang dibuat oleh nenek saya. Setelah itu, ketika nenek saya mengajari hal-hal yang berbau dengan tumbuhan yang dapat dijadikan obat kepada ayah saya pun mulai mempraktikannya. Dan setelah mempraktikannya, ternyata racikan dari ayah saya sendiri manjur untuk saya, kakak saya, maupun adik-adik saya, serta ibu saya sendiri. Nah, awalnya hal ini bermula ketika ada beberapa salah satu dari keluarga kami yang terkena penyakit demam serta panas dalam. Ayah saya awalnya mencari daun kuda-kuda Aceh yang bentuknya itu, daunnya itu seperti ini. Ini merupakan daun kuda-kuda Aceh yang biasanya rakyat Aceh menggunakan daun kuda-kuda ini atau batangnya sebagai pagar untuk melindungi rumah mereka. Nah, untuk khasiatnya sendiri jarang orang yang mengetahuinya, dikarenakan daun kuda-kuda ini sendiri belum memiliki jurnal atau belum diteliti oleh orang-orang, sehingga orang-orang tidak terlalu mengetahui apa khasiat dari daun kuda-kuda ini. Nah, daun kuda-kuda ini sendiri yang dipakainya itu adalah bagian pucuknya yang masih berwarna merah dan berwarna hijau muda. Nah, pada bagian pucuknya ini daun kuda-kuda memiliki sifat yang manis. Apabila kita terkena demam dan panas dalam, biasanya ayah saya membuat daun kuda-kuda ini, membuat ekstrak daun kuda-kuda dengan cara memblendernya, kemudian mencampurkannya dengan air dan disaring dan ditambahkan sedikit madu dan sedikit gula. Nah, sebelum ditambahkan madu dan gula, memang rasanya ini manis dan menimbulkan sedikit pahit, yang mana pahitnya ini merupakan hal yang wajar untuk rasa yang timbul ketika kita mengkonsumsi daun. Nah, selain daun kuda-kuda ini, ayah saya juga membuat obatan herbal lain dari daun peria laut. Daun peria laut ini sendiri berbentuk seperti ini, atau lebih tepatnya ini, dengan daunnya seperti ini. Nah, daun tumbuhan peria laut ini, atau bahasa latinnya disebut sebagai
Colubrina asiatica, yang mana merupakan tumbuhan tropis ataupun subtropis yang berada di Asia, dengan manfaat yang sangat banyak. Nah, daun pria laut ini sendiri pun di Aceh sangatlah jarang ditemukan. Hanya beberapa masyarakat yang masih membudidayakan daun pria laut ini, padahal manfaatnya itu sangatlah banyak. Nah, daun pria laut ini sendiri memiliki zat yang bernama saponin yang dapat membuat yang dapat menimbulkan busa ketika digosokkan ke kulit, atau biasanya orang-orang terdahulu menggunakan daun pria laut ini sebagai sabun ketika mereka mandi. Dikarenakan manfaat dari daun pria laut ini sendiri pun dapat menimbulkan busa serta dapat menghaluskan kulit. Nah, selain dapat menghaluskan kulit, ternyata daun pria laut ini juga bermanfaat apabila seseorang terkena penyakit kulit. Penyakit kulit ini sendiri pun contohnya campak atau iritasi kulit lainnya dan sebagainya. Nah, caranya daun pria laut ini cara yang dilakukan oleh ayah saya, daun pria laut ini di, di diremukkan atau dihancurkan sedikit dengan menggunakan tangan, kemudian akan menimbulkan busa dan kemudian dicampurkan di air yang sudah dipisahkan. Setelah itu dipakai untuk mandi dan daun sisanya itu digosokkan ke area badan. Nah, selain itu ternyata masyarakat dahulu juga menggunakan daun pria laut ini sebagai lauk. Daun pria laut ini pun banyak mengandung kandungan. Ya, kandungannya itu seperti saponin, glikosid, tanin, steroid, alkaloid, flavonoid, unsur setelah itu tanin dan fenol serta sebagainya. Daun pria laut ini juga dapat mengurangi permasalahan di perut. Nah, namun harus hati-hati dalam mengurangi permasalahan di perut. Daun pria ini tidak boleh dikonsumsi berlebihan dikarenakan akan mengakibatkan timbulnya angin pada perut, sehingga bahkan lebih parahnya dapat mengakibatkan diare. Nah, daun pria laut ini juga dapat mengurangi luka bakar yang terjadi pada kulit akibat terkena api atau cahaya matahari yang membuat kulit terasa terbakar atau dapat disebut sebagai sunburn. Nah, untuk daun pria ini sendiri terdapat bijinya. Bijinya ini sendiri dapat diekstrak menjadi minyak. Minyak dari biji daun ini dapat mengobati penyakit rematik. Nah, dikarenakan yang sering saya lihat dari ayah saya dalam pembuatan obat herbal hanya dua tumbuhan, yaitu daun pria laut serta daun kuda-kuda Aceh. Saya berkeinginan ingin membuka sebuah wirausaha terkait tumbuhan-tumbuhan yang ada di Aceh, namun bukan hanya dalam persoalan herbal. Dikarenakan semakin berkembangnya zaman, orang-orang lebih memilih minuman yang praktis. Nah, saya di sini akan membuat minuman dari daun kuda-kuda Aceh, yang mana penggunaan daun kuda-kuda Aceh masih minim sekali. Jadi saya akan membuat seperti teh, ataupun teh yang mana daun kuda-kuda itu dikeringkan, kemudian dapat dapat menjadi bubuk, kemudian dapat dikonsumsi sebagai teh. Nah, selain teh, saya juga ingin membuat daun kuda-kuda Aceh tersebut menjadi sirup, dikarenakan rasanya yang manis. Nah, sirup ini sendiri maksud saya seperti sirup obatan herbal yang sering dijumpai di apotek. Ketika seseorang sakit, dia meminum sirup itu sendiri. Nah, saya berkeinginan ingin membuka sesuatu seperti itu, ingin berusaha seperti itu. Dan terkait kandungan-kandungan serta proses ujinya, saya akan mencari seseorang yang ahli, dan kebetulan saya sudah menemukan orang yang ahli dalam bidang tersebut, yaitu dalam bidang mencari kandungan, apakah sesuai bahan ini dicampurkan dengan bahan ini, apakah sesuai apabila dibuat menjadi produk yang saya inginkan.
Nah, selain daun kuda-kuda yang saya ceritakan sebelumnya, apabila saya mempunyai kesempatan, saya ingin membuat sesuatu yang baru juga dari daun pria laut. Saya ingin membuat sabun yang dimulai dari daun pria laut, atau apabila untuk wanita yang menyukai luluran, saya ingin membuat sebuah luluran, produk luluran, dan dengan bahan utamanya itu merupakan daun pria laut. Nah, sedangkan zaman sekarang penggunaan daun pria laut itu sangatlah minim, hanya orang-orang yang terdahulu dan hanya orang-orang yang memang dibekali dibekali materi tentang daun pria laut ini bermanfaatnya itu apa saja. Nah, dalam hal menciptakan produk luluran, saya sudah mensurvei lapangan. Kebanyakan luluran itu diciptakan dari bengkoang, dikarenakan sifatnya yang dapat memutihkan kunyit. Setelah itu mutiara laut, beras, dan lain sebagainya. Untuk daun pria laut sendiri, sampai sekarang saya belum menemukannya. Nah, dikarenakan hal tersebut, saya ingin membuat suatu produk untuk kecantikan. Produk itu dapat berupa sabun atau luluran seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, selain itu, daun pria laut ini, selain saya dapat membuat itu, apabila saya mempunyai kesempatan, saya juga akan membuat minyak dari biji minyak dari biji tumbuhan pria laut, yang mana biji tersebut apabila dicampurkan dengan tumbuhan lain dapat bermanfaat sekali bagi orang-orang yang menderita rematik. Jadi hal itu dapat membantu orang-orang untuk mengonsumsinya, dikarenakan khasiatnya sangat bagus sekali. Nah, begitulah begitulah hasil dari survei saya, pengamatan saya terhadap potensi orang sekitar saya, dan keinginan saya untuk berwirausaha dari potensi yang sedang saya cari tersebut. Nah, apabila pemaparan saya terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.